Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dalam best practice PPL PPG dalam jabatan. Ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang tahun 2023. Lokasi yang saya gunakan untuk PPL ini adalah Man3 Banyuwangi. Man3 Banyuwangi ini termasuk lingkup pendidikan Madrasah Aliyah. Sini saya yang nulis, yaitu saya sendiri, Dian Nurul Safitri. PPL aksi 1 saya lakukan tanggal 20 Juni 2023 dan PPL aksi 2 saya lakukan tanggal 7 Juli 2023. Tujuan yang ingin dicapai pada PPL aksi 1 ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, melalui diskusi dan tanya jawab dengan bantuan video pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengertian polinomial, operasi polinomial, kesamaan dan nilai polinomial secara tepat dengan penuh integritas dan tetap memperhatikan nilai religius serta mampu mengembangkan keterampilan literasi, komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis serta kreatif. Sementara pada PPL aksi 2, tujuan yang ingin dicapai adalah melalui model pembelajaran problem based learning, melalui diskusi dan tanya jawab dengan bantuan media TikTok, serta didik mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian polinomial oleh bentuk linear dan kuadrat, lalu teorema faktor dan teorema sisa secara tepat dan penuh integritas, dan tetap memperhatikan nilai religius serta mampu mengembangkan keterampilan literasi, komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, dan kreatif. Selanjutnya, situasi yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kami dalam praktek ini. Yang pertama, kondisi yang melatar belakang praktek pembelajaran ini adalah rendahnya minat baca siswa terhadap buku pelajaran dan sumber belajar lain. Lalu, model pembelajaran yang digunakan masih monoton dengan cara klasikal melalui metode ceramah. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses belajar sehingga belajar lebih bermakna dan peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan. Selain itu, pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan dengan peserta didik sebagai subjek utama dalam belajar, sehingga guru hanya sebagai fasilitator yang akan membantu peserta didik jika mereka mengalami kendala dalam belajar. Dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik belajar dengan bantuan lembar kerja peserta didik atau yang kita kenal dengan LKPD interaktif yang mampu mengkonstruksi kemampuan berpikir peserta didik. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang telah ditentukan dan pada rencana pelaksanaan pembelajaran LKPD. Jadi penting untuk diketahui. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu yang pertama, mendapatkan bimbingan dalam menyusun rencana aksi untuk kegiatan PPL aksi 1 dan 2, menyusun rencana aksi 1 dan 2 dalam bentuk rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian, lalu mendiskusikan hasil penyusunan rencana pembelajaran baik PPL 1, aksi 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan teman satu kelompok melalui Jimmy. Melakukan perbaikan RPP beserta lampiran berdasarkan hasil diskusi, melakukan peer teaching dengan teman sebaya sebagai salah satu bentuk persiapan sebelum PPL di madrasah yang ditentukan. Lalu merekam video yang untuk PPL kami dalam bentuk video full 90 menit, lalu mengeditnya menjadi 15 menit dan mengupload kedua video baik yang versi full dan maupun versi editing sepanjang 15 menit, lalu melaporkannya kepada guru pamong dan dosen pembimbing. Tantangan dalam PPL ini yaitu apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Yang pertama, tantangannya adalah kemampuan peserta didik dalam bilangan berpangkat masih sangat rendah.
Yang kedua, kondisi lingkungan saat melaksanakan PPL aksi 1 bersama dengan kegiatan kelas meeting. Yang ketiga, kondisi peserta didik saat melaksanakan PPL aksi 2 bersamaan dengan liburan sekolah. Yang keempat, kondisi cuaca hujan deras pada saat PPL aksi 2. Yang kelima, terbatasnya sarana prasarana untuk melaksanakan PPL. Yang terlibat pada PPL aksi 1 dan 2 yaitu peserta PPG yaitu saya sendiri sebagai guru, lalu peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, ada dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing, kepala madrasah yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan PPL, lalu guru dan teman sejawat membantu proses PPL dan sebagai controller pada proses Zoom meeting. Tidak lupa kameramen yang bertugas merekam kegiatan proses pembelajaran. Nah, lalu apa aksi yang dilakukan? Yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Yang pertama yang kita bahas adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Untuk tantangan yang pertama, yaitu kemampuan peserta didik dalam bilangan berpangkat masih rendah, salah satu yang kita lakukan adalah membuat LKPD yang interaktif, yang mampu mengkonstruksi kembali kemampuan peserta didik dalam memahami materi bilangan berpangkat. Selain itu, pemilihan model pembelajaran problem-based learning di mana dalam prosesnya peserta didik melakukan tutor sebaya, sehingga peserta didik yang belum memahami materi bisa mendapatkan tutor dari teman mereka. Untuk tantangan kedua, yaitu kondisi lingkungan yang saat melakukan PPL masih bersamaan dengan kelas meeting, yaitu menyiapkan ruang jauh-jauh hari yang jauh dari kondisi kelas meeting sehingga tidak terganggu dengan suara bising. Ruang yang dipakai di sini adalah aula mahat yang difasilitasi dengan LCD proyektor. Ruangan yang digunakan cukup kedap sehingga suara dari luar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Serta juga menyiapkan peserta didik jauh-jauh hari sehingga tidak mengganggu kegiatan kelas meeting mereka. Nah, pada aksi 2 ini waktu liburan sekolah sehingga perlu berkoordinasi dengan peserta didik jauh-jauh hari agar peserta didik mempersiapkan diri agar tidak mengganggu jadwal liburan mereka. Memastikan ruangan, sarana prasarana lain seperti kameramen, smartphone, untuk Zoom meeting, sinyal internet, clip on mic, dan lain-lain siap dan berfungsi dengan baik. Paling tidak sehari sebelum kegiatan PPL aksi 2 yaitu pada Jumat 7 Juli 2023 semuanya sudah bisa dilakukan dengan baik. Yang keempat, kondisi cuaca yang hujan deras pada saat PPL. Ini cara mengatasinya, yang pertama memastikan ruang tidak terlalu terganggu dengan suara hujan dari luar beberapa jam sebelum kegiatan PPL aksi 2 karena hujan sudah terjadi dari pagi. Menyiapkan kuota internet pada 2 operator sehingga alternatif jika salah satu operator harus terputus atau sinyalnya terjadi masalah. Memastikan kedatangan peserta didik. Di sini 2 peserta didik tidak dapat hadir karena tidak dapat izin orang tua, namun setelah peserta didik yang lain datang tepat waktu. Yang terakhir, tantangan terbatasnya sarana prasarana untuk PPL yaitu menyiapkan sarana sebelum kegiatan PPL dilaksanakan seperti kamera untuk merekam kegiatan PPL offline, smartphone, laptop, dan simulan clip-on dan kuota internet. Jadi benar-benar meriksa apakah semua sarana prasarana benar-benar sudah tersedia dan bisa. Lalu menyiapkan bangku dan kursi peserta didik, memastikan semua prasarana dan telah tersedia dan berfungsi dengan baik. Nah, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apakah menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apakah proses pembelajaran tersebut bagaimana? Nah, dari refleksi, dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan yaitu guru dan peserta didik mendapatkan pengalaman baru dalam proses belajar mengajar yang biasanya hanya dengan menggunakan metode ceramah. Sekarang belajar lebih aktif dan menyenangkan. Dengan bantuan LKPD yang interaktif, peserta didik lebih mudah untuk mengerjakan tugas yang biasanya selalu
mereka anggap sulit. Secara keseluruhan, semua kegiatan yang telah direncanakan dalam RPP telah terlaksana dengan baik. Lalu, apa hasilnya, efektif atau tidak efektif, dan mengapa? Hasilnya cukup efektif karena dengan penerapan model pembelajaran problem based learning ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak ada lagi peserta didik yang gandol atau bergantung pada temannya dan hanya berpangku tangan. Dari hasil PBL yang telah dilakukan, terdapat 50% peserta didik yang mendapatkan nilai 80 atau 80 ke atas. Keaktifan peserta didik di kelas juga semakin meningkat jika dibandingkan saat guru menggunakan metode ceramah. Lalu, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Kepala madrasah menyambut baik kegiatan pembelajaran ini. Pembelajaran yang membuat peserta didik aktif akan meningkatkan semangat peserta didik untuk belajar dan meluarkan kepada teman mereka yang kurang aktif, sehingga pembelajaran juga akan berkembang semakin lebih baik. Rekan sejawat juga antusias dalam diajak berdiskusi untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan teknologi, karena konsep madrasah sedang dikembangkan menjadi madrasah digital, sehingga pemanfaatan media teknologi informasi untuk media pembelajaran sangat didukung dan disambut baik di madrasah. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu bimbingan dari dosen tentunya dan juga guru pamong, serta masukan dari teman-teman peserta PPG juga, dukungan kepala sekolah, teman sejawat yang berikan izin dan bantuan, serta menyiapkan sarana prasarana demi terlaksana kegiatan PPL ini. Kerjasama dengan sedang peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran juga merupakan faktor penting keberhasilan dari PPL ini. Sarana berupa smartphone dan jaringan internet, kamera aman yang mumpuni pun juga menjadi salah satu dari faktor yang menjadi berhasilnya kegiatan PPL ini. Sementara ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan ada beberapa hal. Kegiatan PPL 1 yang bertepatan dengan kegiatan kelas meeting sehingga banyak suara dari kegiatan kelas meeting, sehingga guru perlu mencari ruangan yang tidak lazimnya digunakan sebagai ruang kelas. Sementara pada aksi 2 bertepatan dengan hujan yang sangat deras sehingga sinyal kurang stabil, kadang suara terputus-putus. Juga beberapa peserta didik yang tidak bisa hadir dikarenakan kondisi cuaca yang buruk. Lalu apakah pembelajaran yang kita dapat dari keresahan proses tersebut? Pengalaman yang berharga tentunya dengan model pembelajaran baru selain model konvensional dengan metode ceramah. Memotivasi peserta didik untuk menggunakan media sosial mereka untuk pembelajaran dan menggali informasi baru melalui literasi digital. Jadi tidak hanya melulu untuk media sosial dan berhubungan dengan orang lain. Jadi media sosial juga bisa untuk pembelajaran. Kedepannya diharapkan guru lebih aktif dan proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik tidak bosan. Peserta didik lebih aktif dalam belajar karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Guru perlu menguasai teknologi informasi dan mengikuti perkembangannya agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.